Sementara itu Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono terus memantau penanganan banjir di Bali dan NTT yang menelan korban jiwa hingga merusak sejumlah infrastruktur. AHY menyoroti penyalahgunaan tata ruang sebagai salah satu pemicu utama bencana banjir besar yang melanda Bali. Menurutnya alih fungsi lahan hijau untuk pembangunan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan telah menjadi sumber malapetaka. Selain soal tata ruang, AHY juga menyebut sejumlah faktor lain yang memperparah bencana, seperti pendangkalan sungai tidak dinormalisasi dan sampah yang kerap menyumbat saluran air. Menurut AHY, curah hujan ekstrim akan dengan mudah membanjiri wilayah kalau infrastruktur dasar pengelolaan air dan sampahnya tidak memadai. Banjir besar yang juga telah meluluhlantakkan sebagian kawasan yang ada di Bali dan NTT, termasuk ada korban jiwa di NTT. Kita berharap segera dilakukan langkah-langkah penanganan cepat, tanggap darurat itu penting, dan pertama kali harus dilakukan adalah penyelamatan bagi warga, dan kemudian dipastikan jika semuanya sudah mendapatkan penanganan medis. Lalu kita juga ingin segera perbaiki berbagai kerusakan yang terjadi, termasuk rumah-rumah warga dan fasilitas umum yang lainnya. Pemirsa, korban banjir bandang di Nagekeo NTT bertambah. 1 warga meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Airemo Minggu sore. Isak tangis keluarga pecah saat korban diserahkan ke pihak keluarga. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ermelinda umur 30 tahun korban banjir bandang Desa Watu Nagekeo tiba di rumah duka. Korban meninggal dunia usai dirawat 5 hari di RSUD Airamo. Korban mengalami luka berat akibat terseret banjir bandang. Dirawat dari hari Rabu ya? Rabu. Hari ini meninggal? Hari ini meninggal, jam 3 tadi. Yang ini meninggal dari pada saat kejadian, apakah dia mengalami luka-luka atau gimana? Yang meninggal? Yang ini Ibu Ermelinda. Yang ini memang luka-luka. Sehingga dia sempat dilarikan ke rumah sakit. Rumah sakit daerah Aramo, tapi tidak tertolong. Total korban bencana banjir meninggal 6 orang, sementara 3 orang masih dalam pencarian. Dari Nagekeo NTT, Joni Nura Ainis melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Kota Tangerang Selatan dikerahkan untuk membantu warga membersihkan puing-puing sisa ledakan di Pamulang, Tangerang Selatan. Petugas menyemprotkan runtuhan bangunan agar debu tidak berterbangan. Petugas pemadam kebakaran Kota Tangerang melakukan penyiraman reruntuhan bangunan di lokasi ledakan di Pamulang. 1 unit mobil damkar dengan 5 personil dikerahkan untuk penyemprotan di lokasi. Penyemprotan dilakukan agar menghilangkan debu saat warga membersihkan puing pasca ledakan. Melakukan penyemprotan di area lokasi ledakan, karena di lokasi ini sedang tahap pembersihan. Nah, di tahap pembersihan ini banyak debu-debunya ya bertebaran, makanya kami diminta dari pihak lingkungan masyarakat sini untuk melakukan penyemprotan. Sebelumnya ledakan dahsyat menghancurkan sejumlah rumah di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan pada Jumat lalu. Selain menghancurkan rumah, sejumlah warga menderita luka. Petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan, Gegana Polda Metro Jaya, dan Puslap 4 Mabes Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara di Tangerang Selatan, Banten. Polisi memastikan sumber ledakan bukan berasal dari bahan peledak maupun sejenisnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi memastikan ledakan di permukiman warga di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan dan bukan disebabkan bom atau bahan peledak. Ya, hasil pemeriksaan unit penjinak bom Detasemen Gegana Satbrimo Polda Metro Jaya di lokasi ledakan tak ada indikasi bahan peledak atau jenis bom saat dilakukan sterilisasi.
Dari olah TKP diduga ledakan disebabkan akumulasi gas dalam ruangan. Di lokasi ditemukan regulator gas dalam keadaan rusak dan dililit isolasi hitam di mana tabung gas 12 kg dalam keadaan kosong serta tuas kompos gas dalam posisi on. Di lokasi juga ditemukan bekas efek api pada benda-benda yang mudah terbakar. Pemirsa, genjot ekonomi masyarakat, pemerintah kucurkan stimulus ekonomi program 8+4+5. Diskusinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa Saji lugas, tegas, dan berkelas. hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa Saji lugas, tegas, dan berkelas. hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Antifa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Nggak wajar ya dengan orang bunuh diri pakai lakban itu. Kami mau bertemu dengan korban-korban kasus Benjina. Yang membantu adalah teman-teman KBRI di Myanmar. Nah, salah satunya adalah beliaunya. Kita harus tahu bagaimana cara kemudian menjadi teman yang baik bagi mereka. Kami ya akan mendampingi pihak keluarga korban. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV.